Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sinematografi. Namun, untuk mempelajari sinematografi atau bagaimana cara kita mengambil gambar yang baik, kita perlu mempelajari hal teknis berupa pencahayaan. Nah, pencahayaan adalah suatu bentuk di mana kamera akan mengambil cahaya baik itu dalam keadaan high exposure atau low exposure. Nah, segitiga pencahayaan atau segitiga emas pencahayaan atau yang biasa disebut dengan exposure triangle. Nah, exposure triangle ini memiliki tiga komponen utama. Pada setiap kamera, semua kamera akan memiliki, khususnya kamera profesional, akan memiliki tiga komponen utama dalam mengambil sebuah cahaya. Yang pertama adalah ISO, yang kedua adalah speed, yang ketiga adalah diafragma. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu light meter. Nah, pada setiap kamera yang kita miliki, baik itu kamera DSLR, mirrorless, ataupun kamera di device handphone kita, itu memiliki yang namanya light meter. Nah, light meter ini bertujuan untuk mengatur cahaya yang masuk pada setiap kamera. Nah, kita bisa lihat di sini -2, -1, 0, +1, dan +2. Ini adalah indikator di mana kamera menangkap sebuah cahaya. Kalau -1 dan -2 semakin ke kiri, artinya semua cahaya yang dimasukkan ke dalam kamera itu mendapatkan porsi yang kurang atau orang bisa sebut sebagai under exposure. Nah, berbeda dengan ke kiri yang minus ini, kalau ke kanan yang plus ini, +1, +2 itu menandakan cahaya yang dibutuhkan melebihi apa yang ada pada kamera. Nah, sedangkan angka 0 ini mengartikan bahwa cahaya yang didapatkan itu cukup, tidak under dan tidak over. Jadi kalau +1 dia akan over exposure, -1 dan -2 dia akan under exposure. Nah, untuk pemahaman ini kita bisa mengatur jenis foto yang kita inginkan. Tidak ada masalah ketika kita ingin menggunakan under exposure dan tidak ada masalah ketika kita ingin menggunakan overexposure. Ini sama-sama memiliki tujuan yang berbeda. Teman-teman ketika ingin memotret dalam keadaan gelap ya harusnya konsepnya berada pada -1 dan -2 atau under exposure. Nah, kebalikannya kalau over berarti teman-teman ingin menggambarkan sebuah produksi gambar yang kelebihan cahaya seperti itu. Nah, secara singkat, ISO adalah satuan tingkat sensitivitas pada sensor kamera terhadap cahaya. Apabila di kamera analog sama dengan nilai asa film. Semakin besar nilai ISO, maka semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Sehingga semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya itu artinya semakin cepat sensor kamera merekam objek. Nah, jadi ISO ini terdapat pada setiap kamera atau device kamera yang menangkap gambar. ISO ini adalah sensor yang ditanam pada setiap kamera. Jadi masing-masing kamera memiliki ISO dan ketahanan ISO yang berbeda-beda pula. Semakin naik ISO, maka kecenderungan untuk mendapatkan noise pada gambar akan semakin tinggi. Nah, ISO juga akan mempengaruhi tingkat sensitivitas cahaya. Jadi ketika ISO kita naikkan, maka dia akan mengambil cahaya yang semakin banyak juga. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan diafragma. Nah, diafragma merupakan salah satu komponen dalam kamera manual yang berfungsi atau memiliki fungsi sebagai pengatur besar kecilnya bukaan lensa. Dalam kamera manual,
fungsi diafragma terletak pada gelang pengatur yang melingkar pada lensa. Simbol yang dipakai dalam huruf atau yang melambangkan diafragma ini adalah F. Kalau kita perhatikan di seputar gelang tersebut, tertera angka dari 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, dan seterusnya. Angka tersebut sebenarnya merupakan angka pecahan yang menggambarkan perbandingan antara besar kecilnya intensitas cahaya di luar kamera dengan intensitas cahaya yang ada di dalam lensa. Jadi, letak diafragma ini tidak berada pada bodi kamera, tetapi berada pada lensa kamera. Jadi, diafragma ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda tergantung pada jenis lensa yang dipakai. Oke, bentuknya seperti ini. Diafragma memiliki simbol F dengan huruf dengan angka yang kecil akan membuat atau digambarkan dengan bukaan yang lebar. Sedangkan bukaan yang kecil, jika dia semakin mengecil tutupannya, maka angkanya semakin besar. Jadi cara penyebutan diafragma itu angkanya kecil tapi bukaannya besar. Seperti ini, F14 dia bukaannya sangat lebar. Semakin tinggi angkanya, maka bukaannya akan semakin mengecil. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah seperti ini. Diafragma akan menghasilkan efek yang berbeda-beda pada setiap penggunaannya. Jadi, efek bokeh ini atau titik fokus yang kecil ini akan dihasilkan dengan diafragma yang memiliki angka yang kecil. Entah itu dari 1,4 sampai 4, dia bisa menghasilkan gambar yang seperti ini. Nah, diafragma juga dalam pemroyetan adalah untuk menentukan luas ruang tajam dari sebuah foto. Jadi, luas ruang tajam terbagi menjadi dua, ruang tajam sempit dan ruang tajam yang luas. Ruang tajam yang sempit itu seperti gambar yang tertera. Jika teman-teman ingin mengambil gambar yang seperti ini, maka teman-teman harus menggunakan diafragma dengan bukaan yang besar, yang artinya angkanya kecil. Sedangkan gambar ruang tajam luas, teman-teman harus memakai diafragma dengan bukaan yang kecil namun angkanya besar. Entah itu dari f 5,6 sampai f 16. Gunanya untuk mengambil gambar yang seperti ini, gambar pemandangan, gambar lanskap, dan lain sebagainya. Teman-teman harus menggunakan diafragma yang bukaannya kecil tapi angkanya besar. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada yang disebut dengan kecepatan ranah atau shutter speed. Nah, shutter speed ini terdapat pada komponen kamera di mana fungsinya mengatur cepat lambatnya ranah terbuka sehingga dapat meloloskan seberkas cahaya yang pas dengan kebutuhan kondisi pada waktu itu. Kalau kita lihat, sektor tersebut tertera angka B 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya, sampai angka 2000. Angka tersebut juga menggambarkan pecahan dalam skala detik. Nah, gunanya seperti apa? Seperti ini. Ketika dalam penggunaan kamera, teman-teman akan mendapatkan gambar yang cepat ketika menggunakan speed yang cepat juga. Jadi penggunaan speed ini juga mempengaruhi cahaya ya. Jadi ketika kita mengubah ranah, kita akan mendapatkan perubahan cahaya pada kamera kita. Gunanya apa? Gunanya untuk membekukan gambar atau tidak membekukan gambar ketika kita ingin memotret pada format foto. Sedangkan pada format video, dia kita bisa lihat perbedaannya di sini ya dengan f1/30, 1/60, dan per 1/125 itu gambarnya semakin berbeda ya. Ada yang melambat, ada yang semakin cepat. Dia bisa istilahnya patah-patah seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai angle, movement, dan komposisi. Nah, angle.
Kamera angle adalah sudut di mana kamera mengambil gambar suatu objek, pemandangan, atau adegan. Dengan sudut tertentu, kita bisa menghasilkan sebuah shot yang menarik dengan perspektif yang unik dan menciptakan kesan tertentu pada adegan yang sedang kita tayangkan. Oke, jadi kamera angle ini sangat berpengaruh ketika teman-teman ingin membuat sebuah gambar. Mari kita lihat. Yang pertama adalah high angle. Teman-teman bisa lihat ya, cuplikan gambar ini. Di gambar ini terlihat bahwa si tokoh utama ingin menggapai sesuatu, seolah-olah dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Nah, memang high angle diperuntukkan untuk yang pertama, sudut pengambilan dengan letak kamera lebih tinggi dari subjek atau objek. Nah, kesan yang ingin kita timbulkan dalam high angle ini adalah memberikan kesan lemah, tertekan, dan tidak berdaya. Jika kita lihat pada adegan ini terlihat ya bahwa tokoh utama sedang berada dalam kesulitan, seolah-olah dia tertekan, tidak berdaya, dan sebagainya. Itu pada posisi high angle. Yang kedua adalah high level. Sudut kamera berada pas di tengah, sejajar dengan mata si subjek atau objek. Nah, dipilih pada adegan percakapan antar tokoh. Nah, biasanya shot yang dipakai untuk jenis angle ini adalah tipe shot medium close up maupun over the shoulder. Over the shoulder ini dipakai untuk adegan percakapan. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan low angle. Low angle adalah letak kamera lebih rendah daripada subjek dan objek, menggambarkan subjek penuh kekuasaan lebih tinggi derajatnya dari subjek yang lain. Berbeda dari high angle, low angle justru ingin menggambarkan bahwa tokoh utama atau tokoh yang ada pada frame itu digambarkan sebagai tokoh yang perkasa dan berada pada dominasi-dominasi tertentu. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah Dutch angle. Nah, sudut pengambilannya adalah diagonal, menghasilkan gambar kemiringan, menunjukkan subjek sedang menghadapi masalah, hidupnya sedang tidak stabil. Nah, jika kita lihat pada angle Dutch ini atau Dutch angle, dia mengalami sudut kemiringan eh, diagonal ya, mengalami sudut kemiringan. Yang ingin digambarkan pada angle ini adalah bahwa si subjek atau tokoh utama berada pada kondisi di mana dia berada pada situasi yang tidak jelas, eh, galau mungkin, atau berada pada situasi yang ambigu. Jadi Dutch angle ini dipakai untuk memberikan kesan-kesan tersebut. Itu pada segmen angle. Baik, lalu selanjutnya adalah shot. Nah, shot ini mendefinisikan suatu rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi. Satu shot terbentuk saat tombol record pada kamera ditekan, hingga tombol record ditekan kembali. Jadi, satu shot itu diartikan sebagai ketika kita menekan tombol record sampai kita menekannya kembali. Itu akan disebut sebagai satu buah shot. Nah, teman-teman bisa lihat jenis-jenis shot. Ada beberapa jenis shot yang saya tampilkan. Yang pertama adalah close up atau yang disebut CU singkatannya, yaitu shot yang menampilkan dari atas bahu sampai atas kepala. Lalu MCU atau medium close up, yaitu shot yang menampilkan sebatas dada sampai atas kepala. Lalu selanjutnya ada BCU atau big close up, shot yang menampilkan bagian tubuh atau benda tertentu sehingga tampak besar. Misal, wajah manusia sebatas dagu sampai dahi. Lalu selanjutnya ICU atau extreme close up, yaitu shot yang menampilkan detail objek, misal mata, hidung, atau telinga. Lalu ada medium shot,
shot yang menampilkan sebatas pinggang sampai atas kepala. Lalu ada total shot yang menampilkan seluruh objek. Lalu establish shot, shot yang menampilkan keseluruhan pemandangan atau suatu tempat untuk memberikan orientasi tempat di mana peristiwa atau adegan itu terjadi. Lalu ada total two shot, shot yang menampilkan dua orang. Lalu ada OSS, over shoulder shot. Pengambilan ini di mana kamera berada di belakang bahu salah satu pelaku atau bahu si pelaku tampak kelihatan dalam frame. Jadi biasanya OSS ini dipakai untuk menggambarkan adegan percakapan. Itu adalah jenis-jenis shot. Lalu yang selanjutnya ada movement. Nah, movement ini adalah pergerakan kamera yang menjadi elemen terpenting yang harus dimiliki oleh sebuah film. Karena ini menjadi salah satu elemen yang membedakannya dari karya seni yang lainnya seperti lukisan dan fotografi. Lalu, yang pertama adalah pen. Nah, pen ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah pen right dan yang kedua adalah pen left. Nah, pen right itu adalah pergerakan kamera dari kanan ke kiri. Jadi, pergerakan kamera kanan ke kiri itu akan disebut sebagai pen right. Lalu yang kedua adalah pen left. Pen left itu adalah pergerakan dari sisi kamera sebelah kanan menuju sisi kamera sebelah kiri. Lalu yang kedua ada yang namanya tilt. Nah, tilt juga ada dua. Ada tilt up dan tilt down. Ketika kamera diarahkan ke atas, maka itu disebut dengan tilt up. Lalu ketika kamera diarahkan ke arah bawah, itu disebut tilt down. Selanjutnya adalah track in dan track out. Nah, track in ini dan track out ini menggunakan alat yang disebut dengan tracking. Nah, tracking ini ada dua jenisnya, track in yaitu track masuk dan track out yaitu track keluar. Lalu selanjutnya adalah follow. Follow ini adalah mengikuti subjek atau objek dalam sebuah pergerakan kamera. Jadi kameramen akan mengikuti setiap gerakan dari objek atau subjek yang ingin kita shot atau yang ingin kita gambarkan. Lalu selanjutnya adalah zoom. Nah, zoom ini pergerakan lensa. Kalau track in dan track out dia menggunakan tracking, sedangkan zoom dia kita menggunakan pergerakan dari sebuah lensa. Jadi kita ngezoom in atau zoom out. Kita mendekatkan objek dengan menarik lensa ke arah maju ataupun mundur. Ini akan menghasilkan sebuah gambar yang disebut zoom in dan zoom out. Lalu yang terakhir adalah komposisi. Nah, komposisi adalah bagian yang paling terpenting dalam komunikasi visual karena komposisi adalah usaha untuk menata semua elemen visual dalam frame. Nah, menata elemen visual di sini bisa diartikan kita mengarahkan perhatian penonton pada informasi yang kita berikan kepada mereka. Nah, adapun komposisi yang pertama adalah komposisi simetris. Nah, seperti dilihat di gambar, komposisinya sangat rapi ya. Nah, komposisi simetris ini memiliki sifat yang statis, subjek terletak persis di tengah frame. Lalu motif dan simbol untuk memberikan efek tertutup, terperangkap, atau keterasingan karakter dari lingkungannya. Lalu yang selanjutnya adalah dinamis. Nah, berbeda dari simetris, dinamis tidak memiliki tatanan yang seimbang. Sifatnya selalu fleksibel, lalu posisi subjek atau objek dapat berubah seiring berjalannya waktu. Lalu yang terakhir adalah rule of third. Nah, rule of third ini menaruh subjek pada titik pertemuan di antara empat sudut yang berada pada gambar di depan teman-teman. Nah, komposisi ini sangat ideal dalam adegan percakapan, dalam mempertimbangkan headroom dan noseroom. Nah, itu dia tadi pembelajaran kita mengenai sinematografi, apa-apa saja yang kita pelajari atau apa-apa saja yang kita
dapatkan ketika atau inginkan ketika dalam mengambil sebuah gambar. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman dan saya berharap ketika teman-teman mengambil sebuah gambar, teman-teman dapat mempraktekkan pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.